membuat sebuah aplikasi berbasis website, aplikasi lah ya, itu kita nggak perlu pinter ngoding, nggak perlu codingan, tinggal perintah jalan udah jadi itu, tergantung prompt yang kita minta gitu. Itu ini hasilnya cuma satu ini doang, dokumen yang bakal kita cetak nanti bakal di sini nantinya itu. Ini nanti semua otomatis lah, jadi guru itu nanti nggak repot buat laporan setiap semester, itu nggak ada laporan, langsung jadi tinggal ngeprint gitu loh. Jadi nggak usah buang-buang kertas untuk nulis jurnal tulis tangan ataupun absensi tulis tangan di kelas, nggak penting juga gitu loh ya, buang-buang kertas gitu kan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah aplikasi sistem administrasi digital pembelajaran, aplikasi yang berbasis web tentunya, yang saya bangun dengan AI Canva ya, Canva. Jadi tampilannya itu dibuat dengan Canva. Jadi Canva kan bisa membuat ada AI yang bisa ngoding gitulah. Kalian cari sendiri di Google Canva AI kode gitu aja, nanti ketemu. Gambarnya gini, Canva itu cuma tampilan. Kemudian ya yang jalanin deployment pilotnya itu adalah app script dari Google. Kemudian datanya itu dari sini, dari dari spreadsheet kayak gitu gambarannya sih. Kita langsung login aja supaya bisa tahu ininya. Aku membuat form login supaya nggak semua orang bisa masuk gitu loh. Jadi ini salah. Selamat datang. Ini dashboard dari aplikasi berbasis webnya, dari sistem administrasi digital pembelajaran. Ini tak ulangi lagi, ini murni yang buat AI. Aku cuma ya agak lama semalaman aku otak atik prompt supaya hasil dari aplikasi ini bisa sesuai dengan yang aku inginkan. Karena apa? Karena AI itu nggak bisa menuruti apa yang kita mau sebenarnya. AI itu bisa melakukan apa yang kita perintah gitu, berbasis prompt. Makanya dari tadi malam aku otak atik prompt supaya bisa jadi website aplikasi berbasis website yang bisa sesuai dengan yang aku inginkan. Kita testing dulu lah di beranda ini biar gak lama-lama ya. Intinya itulah AI, semua kan tahu lah pasti AI itu. Ini di dashboard ini ada 3 menu, ada database, jurnal, dan rekap data. Simple banget karena memang dibuat mobile friendly supaya orang-orang itu bisa dibuka di HP. Awalnya aku buat tampilannya kayak gini, tapi karena di versi desktop itu ketika dibuka di versi mobile tampilannya jelek, makanya tak buat lebih minimalis supaya lebih mudah dibuka di versi mobile. Jadi gak usah banyak-banyak menu, gak usah banyak-banyak animasi, gak penting. Yang penting kan esensinya gitu kan, esensi dari aplikasi ini itu. Ini sudah tak bilang aplikasi ini udah hampir sempurna ya, bukan nggak sempurna juga ya, hampir sempurna karena ini bisa dipakai dalam waktu jangka lama dan nggak ada batasan waktu kalau nggak salah. Ini aku udah parameternya itu nggak ada batasan waktu. Kita buka langsung ya. Ini database itu isinya adalah data siswa dan data guru. Jadi ya bisa input manual. Ini data murid yang ada di MTS ya baru sedikit ini. Kemudian ada
data guru. Ini data gurunya lah, gitu ya. Bisa dilihat nama lengkap, NIP, NUPTK, nama mata pelajaran dan sebagainya. Ketika ditambah ya nambah gitu. Siswa juga sama, nama siswa, NIS, NISN, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, status itu ada aktif, pindah, keluar dan sebagainya. Nanti ini kedua data ini terintegrasi ke menu yang selanjutnya. Dan ini menu upload data. Ketika kita males ngupload inputin satu-satu, kita tinggal upload aja gitu loh. Di sini ada tinggal upload datanya siswa sama data murid. Ini udah ada tak buat panduan ini ya untuk upload gitu, pakai XLS, pakai Excel ataupun CSV supaya bisa masuk data ini kayak gitu. Kemudian ini menu kedua ada jurnal. Nah ini memang ini dipakai untuk 3 fungsi. Yang pertama jurnal absensi siswa, jurnal mengajar dan juga penilaian. Karena memang pembelajaran itu berkutat tiap ada 3 itu gitu loh. Jadi ini bisa dipakai semua guru. Semua guru bisa buka dan bisa terbagi-bagi lah nanti jadi dokumen otomatis gitu intinya. Kemudian ini absensi ya. Absensi ini tinggal kita pilih tanggal, umpama sekarang tanggal berapa, tanggal 14 ya, tanggal 14 tanggal 14. Kemudian kita pilih kelas, muat daftar siswa. Tadi udah tak coba-coba inputin tanggal absen. Umpama kita kasih izin, tadi kan hadir semua, aku inputinnya, kita kasih izin, tapi cuma berapa tanggal yang tak isi tadi, tak isi sakit gitu ya, satu orang itu. Kemudian tak simpan. Jadi ketika udah tersimpan, ini udah tersimpan, kita bisa kembali untuk lihat rekapannya. Ini di rekap data, rekap absensi, kita pilih bulan Januari kan. Kemudian kelas 7A tampilkan rekap. Nah ini tadi udah tahu utek-utek aku ngabsen tanggal 1, tanggal 3, tanggal 28, tanggal 30, tanggal 1. Nyoba aja aku cumaan hasilnya. Jadi ini yang kita masukin tadi, hadir, sakit, hadir. Ini tampilannya. Nanti ini ada menu ekspor data. Ketika kita klik ekspor ini, data yang ada di sini itu bakal masuk ke sana, ke spreadsheet sini. Jadi nanti itu dokumen yang bakal kita cetak nanti bakal di sini nantinya itu. Ini nanti semua otomatis lah. Jadi guru itu nanti nggak repot buat laporan setiap semester, itu nggak ada laporan, langsung jadi tinggal ngeprint gitu loh. Jadi nggak usah buang-buang kertas untuk nulis jurnal tulis tangan ataupun absensi tulis tangan di kelas, nggak penting juga gitu loh ya, buang-buang kertas gitu kan. Ini absensi ini terbaca per bulan karena lebih mudah per bulan karena lebih mudah per bulan gitu loh gitu. Kemudian kita ke menu kedua, jurnal mengajar ya, kayak biasa sih jurnal. Tanggal, nama guru ini udah terintegrasi sama data guru, jadi tinggal pilih, kemudian kelasnya pilih berapa, semester berapa ganjil. Kemudian ya tahun pelajarannya aku tak bilang kan ini bisa dipakai selamanya. Kenapa? Tahun pelajaran itu bisa diketik sendiri, jadi parameternya itu ketik sendiri, nggak pakai menu drop down kayak gini. Jadi ini makanya tak bilang aplikasi ini bisa dipakai selamanya. Jadi umpama ya ini belum ada jurnal sama sekali sih, umpama aku ini tak isi jurnal lah 4 gitu ya, umpama setiap hari umpama tanggal 5 dulu, tanggal 5 ya. Kita lihat tanggal lah biar per minggu ya. Tanggal 7 ya. Tanggal 7, kemudian pilih guru umpama siapa namanya, pakai ini dah, pakai Nailatul Rahmah ya kan. Kemudian kita pilih kelas, kemudian semester genap, kemudian ketik
2025 2006 mata pelajaran pilih informatika umpama ya. Kemudian ini tanggal 7 belajar HTML plus CSS plus JavaScript gitu. Nah, membuat desain UI UX ya, harusnya besar nih, UI UX aplikasi berbasis web sederhana gitu ya, besar kecil tulisannya nggak masalah lah, catatan opsional, bisa diisi bisa enggak, simpan dulu. Jurnal 1 ya, ini udah tanggal 7, umpama sekarang udah tanggal umpama sekarang udah tanggal 14 gitu ya, kita buat 2 aja ya, 2 jurnal aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ya namanya tetap aja dah. Nah, karena nanti jurnal itu hitungnya per mapel per kelas juga sih. Kenapa ya, aku lupa juga. Kemudian tadi informatika kemudian yang diajarkan materinya kayak gini tulisannya, aku lupa. Automatization N8N gitu ya, N8N juga. Kemudian kegiatan pembelajaran membuat workflow sederhana dengan AI agen apa ya, bla 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 gitulah, nanti pokoknya buat apa gitu kan. Kemudian simpan jurnal gitu kan, udah masuk jurnal 2. Ini juga bisa dihapus sebenarnya, tinggal gitu aja kalau ada yang salah. Nggak bisa diedit tapi jurnalnya itu, aku lupa nggak ngasih form edit jurnal. Setelah ini kan jurnal kan, kita masuk ke rekap jurnal. Ini dilihat per mata pelajaran, karena tadi ini yang cuma satu ya, nggak usah ini cuma tampilkan aja. Tapi kalau umpama jurnalnya udah banyak, itu udah banyak guru yang ini, tinggal per mata pelajaran, per kelas, per mata pelajaran tinggal ngetik aja sesuai dengan itu gitu. Nanti umpama tak ketik 26 per 2027, ini bakal muncul di sini. Nggak bakal muncul karena parameternya ya ini harus sama dengan parameter sebelumnya gitu. Makanya tak bilang ini bisa dipakai selamanya, karena tahun pelajarannya ngetik sendiri gitu. Ini kita ekspor data supaya nanti bisa masuk ke spreadsheet ya. Ini kalau ini kehadiran tadi kan, kemudian rekap jurnal ini 2 udah masuk. Ini ya dulu lah. Ini nanti ini dokumennya, nanti kita jelasin nanti. Oh salah, mana tadi? Ini aplikasinya udah ke ekspor, kemudian kita kembali lah. Mana sih? Kembali, kita coba yang ke bukan rekap data, kita nyoba ke jurnal. Ke penilaian. Jadi penilaian ini per semester, jadi karena ya lebih per semester aja deh. Umpama informatika ya, milih aja sebenarnya, pilih kelas 7 ya. Ini kan kelas 7 yang ada muridnya sih, tahun pelajaran 2026 semester ganjil lah contoh ya. Lihat siswa lah, ini siswanya ada muncul semua, tinggal ngasih nilai dah, umpama berapa. Ini data atur KKM nya 75 gitu loh. Umpama kita 75, ya kita standar 75 gitu. Ini kan contoh sebenarnya 75, umpama akhirnya 80 gitu umpama. Terus 75
75 75 75 gitu. Terus 70 75 70 80. Contoh ya, contoh aja ini. Kemudian apalagi nih, 80 ngawur aja, 80 75 70 gitu umpama ya. Kayak gini, 80 nggak bisa di enter soalnya ini. 80 pakai mouse, 80 gitu. 70 75 80 umpama ya. Ini kita ngawur aja nilainya, ini kita simpan. Ini semester ganjil. Udah tersimpan. Aku kembali ya, ini ke rekapan data, rekapan nilai, tinggal tampilkan aja karena kan nggak, harus pilih kelas yang ini, ada pilihannya wajib. Ini dah. Nah ini rekapan nilai yang 76 tuntas, 75 tuntas, 74 belum tuntas, 76 tuntas, dan 76 tuntas. Jadi yang satu belum tuntas. Ini ketika diekspor nanti masuk ke spreadsheet gitu. Masuk ke spreadsheet ini data kehadiran. Cuma berapa hari tadi kan, nggak banyak. Kemudian ini data jurnal, ini ke data nilai. Jadi ini spreadsheet ini dinamis, jadi setiap kita ekspor bakal berubah semuanya gitu. Ekspor berubah semua, jadi data ini nggak tetap di sini terus gitu, dinamis ini. Yang ini data siswa, data guru ketika diekspor gitu loh, gitu. Lah ini tak bilang ini ada absensi siap print. Jadi tadi kan kita masukin absen tanggal 14 kan, udah masuk ini sakit. Ini udah siap print, dan otomatis ketika kita pilih bulan Januari ya pilih ekspornya bulan Januari, kita ekspornya bulan Februari ya Februari gitu. Dan otomatis gini, dan ini tinggal cetak gitu loh. Ini otomatis nambah sih, umpama siswanya ada 10 ya, terus nambah 10, tak buat 25 cuma, tapi dan ini bisa tanggalnya juga ini sesuai itu doang. Tinggal cetak aja, file cetak, tinggal atur, udah tinggal cetak, udah jadi. Ini namanya ya cepat. Jadi kan nggak perlu nyetak absen gitu aja. Jadi kan absennya buat laporan aja gitu kan. Kemudian jurnal mengajar ini otomatis dibuatin kan. Kan biasanya satu guru itu bisa sampai 24 pertemuan satu mata pelajaran per ini, 24 sampai 48 pertemuan selama satu semester ya kan. Ini ya seginilah cukup ini. Nggak banyak lah ini nama guru pelajaran, ini kepala saya dan sebagainya. Ini udah otomatis mapelnya apa, kelasnya apa, ini tahun pelajarannya apa, itu otomatis masuk sini, tinggal cetak. Ini dibuat jurnalnya. Ini kalau kemarin kan jurnalnya itu per harian, kalau dicetak kan kebanyakan. Ini jurnalnya cuma gini aja, cuma cetak gitu aja, udah ya potret gitu. Nah ini jadi dah, tinggal cetak kasih tanggal tanda tangan, udah selesai jurnal. Gak usah buat lagi ya kan. Dan coba ini cetak lagi. Cuma yang rekap nilai siap print udah jadi. Mana ini udah jadi. Ini seharusnya yang belum tuntas itu warnanya merah. Coba salah, ini ada yang salah dah. Seharusnya aku udah ngasih perintah kalau belum tuntas warnanya merah. Ini maaf, ini ada yang salah. Jadi kayak gini, aslinya ini belum tuntas warnanya merah. Coba tak ubah dulu sih biar ini nggak enak lihatnya itu. Coba format ya kan, format bersyarat. Ini belum tuntas lu, ini selesai. Nah, kok nggak nggak berubah ya.
sama persis. Nggak bisa bro, nggak apa ini ya. Aku belum tak udah dah, nanti aja. Nanti gini, nanti itu seharusnya itu yang belum bisa warnanya merah gitu. Ini juga sama, langsung cetak. Ini apa namanya, data penilaian, langsung cetak. Mau kita cetak pin itu, kita tadi kan landscape kan, nah ini udah jadi, tinggal cetak. Jadi apa namanya, ini dibuat per mapel, tinggal kalau pengen buat mapel yang lain tinggal buka aplikasinya, ekspor, kemudian langsung di sini sudah jadi gitu loh, tinggal cetak. Itu doang aslinya. Jadi simple aslinya itu. Enggak ribet-ribet. Kita kembali lagi ke aplikasinya ya. Itu yang langsung cetak. Jadi tak kasih tahu gambarannya lah. Gambarannya itu Canva itu sebagai UI UX. Jadi apa ya, bukan apa UI UX terlalu bagus bahasanya, tampilan lah, cuma tampilan doang aslinya. Sebenarnya kalau untuk pilotnya, ketika kita melakukan sesuatu itu, ini yang jalan itu ya APP script ini aslinya gitu loh. Jadi supaya bisa terintegrasi ke sini, ke spreadsheet gitu. Kayak gini lah. Tak kasih tahu ya, apa namanya, ya kayak gini gambarannya itu, tinggal ngetik-ketik aja, minta apa udah, terus disesuaikan gitu, aslinya gitu apanya, Canva AI itu kayak gitu. Aku ya lumayan lama ini otak adik prom. Selanjutnya sih aku pengen yang buat yang nggak pakai Canva, pengennya itu buat yang pakai app script ini. Kan kita app script ini aku kan cuma ngambil ininya, ngambil file kodenya. Sebenarnya kita bisa buat tampilan sendiri di sini pakai HTML gitu loh. Jadi tampilannya di sini, tapi nanti agak panjang ininya, apa namanya, linknya itu. Kalau di Canva kan pendek, aku kan suka yang linknya pendek kayak gini biar cepet ini bukanya gitu loh, kayak gitu. Tapi ya Canva kan nggak apa ya, lebih enak lah pakai AI, cepet gitu. Ya sayangnya ada ininya, ada apa namanya, ada watermark kayak gini, nggak bisa dihilangin itu bawaan. Itu dah kayak gitu doang itu. Sudah database, rekap, jurnal. Ini kalau kita nambah siswa juga nambah itu loh. Intinya itu semua ketika udah tinggal cetak, akhir semester tinggal cetak gitu, selesai dah. Ini kodenya, kode supaya apa namanya, aplikasi ini bisa baca spreadsheet. Jadi ya ini sebenarnya aku juga nggak ngetik sendiri, aku juga minta bantuan AI. Jadi aku cuma nambahin ini apa, tambahin. Kalau jadi ini menunjukkan bahwa apa namanya, membuat sebuah aplikasi berbasis website, aplikasi lah ya, itu kita nggak perlu pinter ngoding, nggak perlu codingan, tinggal perintah jalan udah jadi itu, tergantung prompt yang kita minta gitu. Itu ini hasilnya cuma satu ini doang, sama kan file di sini. Ini cuma ini 3 jam yang lalu tak update itu kan. Ya mungkin cukup itu ya gambarannya, ya simple kan, tapi ini bisa otomatis semuanya, enak kan, lebih mudah yang kemarin atau lebih mudah pakai Google Form atau yang pakai yang ini gitu. Sebenarnya aku enaknya itu pakai Google Form, karena apa, di Google Form itu ketika guru kan bisa input kan, dan input itu laporannya itu bisa terkirim langsung ke email gitu loh, enak. Tapi sayangnya itu nggak bisa dibuat kayak gini. Ya bisa sih sebenarnya, apa namanya, di Google Form itu, tapi ya gitulah. Jadi mungkin sahabat kalau pengen juga kayak gini, bisa nyoba sendiri lah, tinggal tanya AI kan,
Mungkin cukup itu ya, sharing-sharingnya ya. Kalau pengen tahu lebih dalam ya bisa bisa chat, nanti tak tak kasih tahu apa namanya alurnya kayak gimana gitu loh. Mungkin cukup itu, saya tutup. Allahumma fiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.